sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fitria, dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya mengajar di Fakultas Pertanian dengan program studi agroteknologi, dan saya mengampu mata kuliah teknologi benih. Teknologi benih ini diajarkan pada saat semester genap dengan bobot SKS 2 SKS. Adapun saya membuat video ini untuk syarat sertifikasi dosen SMART 2022 dengan pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PPD UKT PT. Berikut ini saya akan menyampaikan kontribusi saya sebagai seorang dosen dengan teknik pengajaran saya melalui tahap DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Berikut ini saya akan menyampaikan materi tentang apa itu teknologi benih. Jawabnya adalah teknologi benih merupakan ilmu yang mempelajari tentang benih. Capaian lulusan untuk teknologi benih adalah menguasai teoritis teknologi benih, diharapkan sudah mampu menyelesaikan permasalahan benih yang ada di masyarakat yang membutuhkan informasi tentang benih, yang nantinya keberadaan teknologi benih dapat dirasakan penting dan mendukung pertanian berkelanjutan di era industri 4.0, serta dengan menguasai teori teknologi benih mampu mengembangkan ilmunya terutama menjadi seorang peneliti khususnya. Deskripsi mata kuliah dari teknologi benih ini dirancang dan disusun untuk mengantarkan mahasiswa S1 program studi agroteknologi ke dunia pertanian dalam arti luas dengan membahas berbagai topik yang berkaitan dengan teknologi benih. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memahami tujuan dan sasaran kebijakan perbenihan, kemudian memahami tentang ilmu-ilmu benih, proses pembentukan benih secara angiospermie dan gimnospermie. Selain itu juga mahasiswa memahami tentang pematahan dormansi seperti pematahan secara fisik, kimia maupun biologi. Selain itu juga ada perkecambahan, mahasiswa dapat membedakan antara epigel dan hipogel, faktor pertimbangan pemilihan dan penyiapan lahan, penanaman dengan mutu benih, pemeliharaan dengan pupuk, pengendalian dengan pengairan dan persiapan, waktu dan teknik panen, desain dan unit pengolahan benih. Penyimpanan benih untuk agroekonomi atau pengawetan genetis, teknologi penyimpanan dan perawatan benih, jangka pendek, menengah, dan panjang, mutu benih, pengendalian analisis benih, batasan kemunduran viabilitas benih dan figur benih, serta mengetahui cara-cara benih bersertifikasi. Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan ilmu teknologi benih terutama berkaitan dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan tentang pembenihan, tentang produksi benih, pengujian benih, dan sertifikasi benih. Adapun materi pembelajaran yang 14 kali pertemuan adalah 1. Tujuan sasaran kebijakan pemerintah tentang benih. 2. Ruang lingkup teknologi benih. Yang ketiga, strategi produktif pembentukan benih. Yang keempat, dormansi benih. Dan yang kelima, batasan dan tipe perkecambahan benih. Dan yang ke-6, pemilihan dan penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan panen. Kemudian ada pengolahan benih serta faktor-faktor daya simpan benih. Yang ke-10, teknologi penyimpanan benih. Yang ke-11, pengendalian dan analisis mutu benih. Yang ke-12, viabilitas dan figur benih. Yang ke-13, sertifikasi benih. Kemudian bagaimana cara saya menyampaikan kepada mahasiswa materi yang saya dapatkan? Pertama, yaitu dengan cara membuat PowerPoint, kemudian video pembelajaran dengan menggunakan YouTube, kemudian saya mengupload modul di setiap perkuliahan dengan menggunakan daring melalui e-learning, dan nanti cara penyampaian saya dengan menggunakan Zoom. Kemudian metode interaksi saya dengan mahasiswa yaitu salah satu dengan menggunakan e-learning, yaitu aplikasi forum diskusi yang berbasis teks atau melalui WhatsApp dan Zoom. Kemudian penilaian saya dengan menggunakan assessment yaitu dengan menggunakan aplikasi e-learning, yaitu kuis dan tugas, yaitu tatap muka sekitar 30%,
struktur 30% dan tugas mandiri 30%. Mungkin hanya itu saja video dari saya. Mari sama-sama kita tonton video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ya. Ini tentang perkecambahan benih. Sudah? Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya perkecambahan benih disebut dengan germinasi, ya. Germinasi. Kemudian lanjut. Kira-kira minggu lalu kita masuk di pertemuan keempat, ya. Pertemuan keempat itu tentang dormansi benih, ya, tentang dormansi benih. Ibu mau tanya, masih ada yang ingat tentang dormansi benih? Apa itu dormansi benih? Minggu lalu sudah pernah kita sampaikan. Silakan. Satu orang. Saya, Bu. Ya, silakan. Sebutkan namanya siapa? Muhammad Fajar, Bu. Ya, Fajar. Apa itu dormansi benih? Masih ingat ya? Dormansi benih itu masa diam suatu benih, ya, Bu? Ya. Suatu benih yang ada yang bisa bantu? Dormansi benih. Saya, Bu, bisa menambahkan, Bu. Ya, silakan ditambahkan. Siapa namanya? Rema, Bu. Rema, ya silakan Rema. Dormansi benih itu adalah benih yang memiliki masa tidurnya. Yang ya. Walaupun lingkungannya yang baik, benih tersebut tidak akan tumbuh, Bu. Ya, benar ya. Jadi dormansi benih itu meskipun ya lingkungan sudah sesuai, tetapi tidak mau melakukan perkecambahan ya. Jadi itu dormansi benih ya. Walaupun lingkungan sudah mencukupi, suhunya sudah oke, cahaya sudah menuhin, tapi dia tidak mau melakukan keperkecambahan ya. Itu dormansi benih. Kemudian masih ingat mungkin ya dengan cara apa supaya dormansi benih ini bisa benihnya bisa berkecambah. Ya, salah satunya dengan cara mekanis maupun dengan cara kimia ya. Dengan cara mekanis misalnya kulit atau selaput biji tadi bisa dipecahkan itu dengan cara mekanis. Tapi kalau dengan cara kimia kita menambahkan satu hormon misalnya hormon gibberellin ya untuk memecahkan satu dormansi ya. Jadi dia dalam keadaan lingkungan yang memenuhi, dia tidak mau berkecambah. Jadi posisinya tidur ya. Dalam bahasa kita tidur nggak mau dia bangun ya. Seperti manusia. Dah. Oke, berarti masih ada yang paham tentang dormansi benih ya. Jadi sebelum kita masuk ke percambahan, saya mengingatkan kembali semua mata kuliah yang kita ajarkan ini berkaitan ya, ada berkaitannya. Seperti RPS nih ya, RPS bahwa itu ada dijelaskan tentang bagaimana kebijaksanaan pemerintah tentang benih, kemudian apa itu pengertian benih, kemudian bagaimana strategi reproduktif tanamannya, dan yang keempat dormansi benih, yang kelima, nah ini kita masuk kepada perkecambahan benih. Nah, apa itu perkecambahan benih? Nah, perkecambahan benih itu benihnya muncul, ya, muncul perkembangan radikula, ya. Radikula itu apa? Radikula itu adalah akar dan plumula. Nah, plumula itu apa? Plumula itu seperti batang yang akan tumbuh. Kemudian dari biji akan terjadi perubahan. Perubahan apa? Morfologi dan fisiologi. Ya, morfologi dan fisiologi biji itu sendiri. Nah, prosesnya bagaimana? Proses perkecambahan ini terjadi karena adanya penyerapan air.
atau disebut juga dengan imbibisi. Pernah lihat kacang hijau? Pernah? Kalau kacang hijau itu kalau kita rendam, ya kita rendam 1 malam, besoknya sudah menjadi toge, ya kan? Pernah ya? Nah itu salah satu contoh perkecambahan, ya. Nah biji itu bagi manusia itu sangat bermanfaat, ya. Selain dia mempunyai nilai ekonomis, juga dia bisa dikembangbiakkan lebih banyak, ya, dengan menggunakan biji, ya. Ada juga biji yang tidak mau berkembang biak. Biji apa? Nah, di sini saya tuliskan salah satu adalah biji pisang, ya. Jadi kalau makan pisang kepok ada bijinya itu tuh nggak ditanam kembali kayaknya belum bisa, tapi bisa dilakukan penelitian. Nah, kenapa bisa seperti itu? Siapa tahu ini bisa jadi dormansi juga, gitu ya. Nah, kemudian perkembangan biji ini biasanya dengan perbiakan secara generatif, ya. Lanjut. Nah, ada batasan perkecambahan, ya. Jadi ada batas perkecambahan itu ternyata embrio yang dikandung biji masih hidup dan tidak dalam keadaan dorman. Jadi biji itu embrionya itu bisa berkecambah dalam keadaan tidak dorman atau tidak tidur. Jadi ada hubungannya dengan pertemuan kita yang keempat tadi, yang kemarin minggu lalu, ya kan? Nah, itu dia. Kemudian biji ini bisa berkecambah apabila ada air dan udara, ya. Ada air, udara serta cahaya, ya. Tuh, itu poin-poin batasannya. Kemudian kita harus mengenal apa saja itu embrio itu, embrio biji itu. Nah, embrio biji itu ada embrio akar atau disebut juga radicula, kemudian embrio daun plumula, dan embrio pucuk epikotil, dan embrio batang hipokotil. Nah, ini nanti akan saya jelaskan setelah ini, ya. Kita lanjut lagi, ya. Bentar. Sampai di sini paham ya? Paham ya, Nak, sampai di sini? Paham, Bu. Ya, kita lanjut. Nah, ini ada gambar, ya. Siapa yang bisa menjelaskan tentang biji kacang hijau atau biji jagung ini? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Saya sebut ya namanya. Saya minta dari tadi Ari Amanda dah, Ari Amanda. Ari Amanda. Iya, Bu. Ari, Ibu minta tolong bisa menjelaskan ini, Ari. Ada gambar di depannya ini, bisa? Oh, ini tentang biji kedelai ya, Bu? Biji kacang hijau. Oh, kacang hijau. Ya. Atasnya dikotos. Untuk kulit biji bisa kita lihat untuk lapisan luarnya. Ya. Lanjut. Terus? Gambarnya? Hilang, Bu. Nah, ya, udah. Terus lanjut. Kulit biji, terus? Kulit biji, lalu ada epikotil. Ya. Terus? Lalu ada hipokotil. Ya. Dan radikula. Ya. Dan juga bagian dalam ada kotiledon. Oke, baik. Ya. Itu embrionya ya. Sudah. Kemudian ada lagi yang itu tadi si Ari Amanda, ya. Saya tanya lagi. Si Khairul Yuda. Ada Khairul Yuda? Ada, Bu.
Ya, silakan Khairul Huda. Yang di bawahnya nih, jagung. Jagung monokotil atau berkeping satu ya, Bu? Ya. Terus, Lapisan pertama kulit biji, lapisan kedua endosperma. ya, Endosperma melapisi skutelum atau kotiledon. ya. Hmm, radikula yang bakal tumbuh jadi akar ya, Bu? Iya, betul. Ada lagi? Udah? Cuman itu tahu saya, Bu. Ya, baik. Jadi tadi kita sudah tanya jawab ya tentang perkecambahan. Inilah gambar ya, gambar tentang embrio biji ya, embrio biji generatif ya. Jadi saya akan menunjukkan bahwa radikula, inilah gambar radikula. Radikula ini merupakan bakal akar ya. Bakal akar, kemudian ini kulit biji. Nah, kulit biji ini seperti yang kita tahu tadi, dormansi biji ya, dormansi benih itu dari kulitnya inilah terkadang dia tidak mau terbuka ya, sehingga radikula tidak akan muncul. Kemudian epikotil juga tidak muncul, hipokotil juga tidak akan muncul ya. Jadi kulit biji ini yang akan menjadi dorman atau tidur ya. Nah, tetapi bisa juga dilakukan dengan pemataan dormansi. Pemataan dormansi dengan apa? Tadi dengan pemecahan atau dengan menggunakan hormon ya. Nah, kemudian ini biji kacang hijau. Biji kacang hijau itu disebut dengan kotiledon ya, disebut dengan kotiledon berarti dia dikotil. Dikotil itu apa? Ada yang tahu dikotil itu apa, Nak? Ada yang tahu dikotil itu apa? Berkeping dua, Bu. Nah, iya berkeping dua, benar ya. Dikotil siapa tadi itu yang menyampaikan berkeping dua? Muhammad Fajar, Bu. Oh iya, Muhammad Fajar ya. Berkeping Arul dua juga, ya. Bu. Oke, Muhammad Fajar berkeping dua ya. Oke, lanjut. Lanjut. Ya. Lanjut, Nah, Bu. oke, kita lanjut lagi. Ada dua tipe perkecambahan biji ya. Pertama dengan epigeal, yang kedua dengan hipogeal. Sebelum Ibu lanjut tentang perkecambahan ini, ada yang tahu epigeal hipogeal itu apa? Muhammad Alim, Bu. Ya, silakan. Epigel, Bu. Nah, Adalah perkecambahan kotiledonnya berada kotiledonnya kemana? yang berada di Kotiledonnya ke atas atau ke bawah? ke atas, Bu, ke atas. Ya. Hipogeal? Kalau hipogel kotiledonnya Hipogeal? Bijinya? di kotiledonnya berada di dalam tanah, Bu. Iya, benar. Siapa Halim ya? Halim ya? Fajar, Bu. Oh, Fajar lagi ya, Fajar. Fajar. Diborong, Bu. Hah? Apanya? Diborong ya? Ya, oke. Lanjut Tani ya, lanjut. Nah, Ibu jelaskan ya. Jadi kalau ini nanti bisa kalian baca ya. Bisa dibaca tapi Ibu menjelaskan dari gambar ya. Dari gambar jelaskan. Lanjut gambar. Lanjut gambar. Nah, ini dia. Udah bisa ya, Fajar lihat nih ya. Jadi ini hipokotil, ini radikula, kemudian kita lihat. Ini ada selaput biji ya, selaput biji, kemudian ini ada akar. Nah, nanti hipokotil ini yang akan mengangkat dikotil ini ke atas ya, mengangkat ke atas permukaan tanah ya, melalui hipokotil ya, sampai ke
melepas ke udara ya. Jadi inilah dia kotiledonnya. Nah, kemudian hipokotil ini nanti akan menjadi batang yang lurus ya, menjadi batang yang lurus. Kemudian ini kita lihat di sebelahnya. Di sebelahnya kita bisa melihat bahwa ternyata dengan naiknya apa dengan naiknya batang ini tadi, maka akan terbentuk daun sejati. Kemudian ini kita bisa lihat. Nah, di sini ada perbedaan antara hipokotil dengan hipokotil, epikotil dengan hipokotil. Coba kita lihat bersama. Nah, hipokotil ini batangnya terbentuk dari akar dan apa ya? Akar dan ini selaput tadi ya, kotiledon tadi ya, kotiledon. Kemudian ini epikotil ini merupakan pucuk-pucuk ya, pucuk yang akan terbentuk nantinya. Kemudian ini setelah epikotil ya. Oke, karena waktunya sudah kita lanjut nih. Sudah lanjut. Nah, sudah lanjut. Jadi ini perkembangan hipogeal. Nah, kalau tadi kita lihat kotiledonnya naik ke atas ya. Nah, sekarang kalau misalnya hipokotil dia di bawah ya, hipogeal di bawah ya. Nah, ini kita lihat sendiri. Nah, di sini koleoptil ya, koleoptil yang merupakan selaput ini masih ada dalam tanah, kemudian diangkat ke atas ya, terangkat ke atas ya, ke atas permukaan ke udara ya, kemudian nanti akan membentuk satu pucuk plumula daun, nah yang akhirnya akan menjadi daun sejati. Nah di sini embrionya tadi masih memberi cadangan makanan ya, cadangan makanan masih ada di sini, ini sebagai cadangan makanannya ya. Lanjut, yang kita lanjut. Nah, ini perkecambahan epigeal ya. Kita sudah bisa membedakan kotiledon dengan epigeal dan hipogeal. Ini kita sudah biasakan ya. Jadi kotiledonnya permukaan tanah, kalau epigeal, kalau perkecambahan epigeal muncul ke atas permukaan tanah. Kemudian hipokotil yang memanjang, kalau hipokotil sama juga, ini ada memanjang, kemudian tidak muncul kleoptil, tapi di sini ada kleoptil ya, hipogeal. Dan umumnya tumbuhnya di kotil kalau untuk epigeal, dan hipogeal umumnya tumbuhnya monokotil. Lanjut. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan benih ya. Ada faktor persyaratan yaitu genetis ya, dari dalam sendiri, kemudian kemasakan benihnya ya. Nah, ini dilihat dari sifat dormansinya seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Kemudian ada faktor perangsang perkecambahan benih yaitu air, suhu, kemudian ada cahaya ya. Jadi ada 3 hal yang memang harus syarat untuk bisa berkecambahnya benih ya. Ini air berapa? Air yang memang harus disediakan untuk perkecambahan benih ya. Jadi berbeda kalau untuk kedelai 50 sampai 55%. Ya kalau suhu yang optimum itu untuk salah satu varietas misalnya 15 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian kalau cahaya ya cahayanya kita bisa lihat untuk fotoblastik positif contohnya selada ya. Kecambahannya irigasinya penuh, kemudian untuk yang nanti ada lanjut. Nah, ini suhu yang optimum tadi seperti saya sampaikan. Lanjut. Nah, ini ada tugas kita nanti. Nah, benih fotoblastik ya, cahaya positif ini biasanya dirangsang untuk berkecambah oleh 1 kali irigasi, contohnya selada. Nah, ini ada fotoblastik yang negatif. Yang negatif itu dengan cahaya ya, kondisi gelap. Tapi coba nanti kita diskusi bersama salah satu tanamannya apa. Kalau dalam kondisi gelap, apakah gulma? Gulma itu biji gulma yang ada di dalam tanah selama 30 tahun tetap dalam tanah dorman ya. Apakah itu termasuk kondisi gelap, percambahan dalam kondisi gelap? Kita diskusikan bersama nanti untuk minggu depan kelanjutannya. Kemudian benih non fotoblastik. Nah, ini merupakan benih yang dapat bercambah baik dalam keadaan terang ya ataupun gelap, contohnya kedelai. Itu ya. Ini udah bisa kita pahami, nanti ini tugas kita bersama ya. Lanjut. Nah, ini faktor perangsang percambahan. Nah, kita melihat faktor perangsang percambahan itu dengan cara kimia ya.
cara kimia, yaitu dengan kecepatan berkecambah, figur berkecambah. Kemudian bisa juga dengan cara meningkatkan viabilitas figur benih, kemudian dengan memanfaatkan kelompok senyawa perangsang perkecambahan benih, yaitu dengan giberelin, auksin, ataupun sitokinin. Nah, itu dia ya. Dan bisa juga dengan etilen. Lanjut. Nah, giberelin ini dapat merangsang perkecambahan benih, ya. Ini dapat merangsang perkecambahan benih, misalnya buncis. Kemudian auksin juga bisa sama. Ini nanti bisa biasanya untuk semester atas itu bisa melakukan penelitian dengan aneka macam hormon ini, ya, bisa giberelin, bisa auksin, bisa etilen. Nah, kita bisa lihat giberelin ini bisa diganti dengan timun, ya, penelitian dengan timun dijadikan giberelin. Jadi secara organik, tidak mesti harus dengan cara kimia. Timun itu bisa menjadi giberelin, merangsang pertumbuhan perkecambahan, ya. Itu salah satunya. Justru giberelin ini sudah ada meneliti melakukan penelitian dengan cara giberelin itu dengan menggunakan bahan mentimun. Setelah dilakukan penelitian ada beberapa persen mengandung giberelin, itu ya, etilen. Lanjut. Nah, ini proses percambahan. Ada beberapa tahap. Pertama emisi air, kemudian ada enzim dan hormon, kemudian ada proses perombakan cadangan makanan dan pertumbuhan awal embrio, pecahnya selaput benih dan munculnya akar beserta pertumbuhan kecambah. Ini tahap-tahapan untuk melakukan proses percambahan benih. Lanjut. Nah, ini imbibisi. Apa itu imbibisi? Imbibisi adalah masuknya air melalui selaput benih dan hidrasi oleh bagian dalam benih. Nah, imbibisi dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu permeabilitas selaput benih, bagian permukaan benih yang berhubungan dengan air dan komposisi kimia benih. Ya, kalau ini sudah bisa kita jelaskan, air itu sangat berperan dalam perkecambahan. Seperti di awal tadi saya sampaikan, contohnya kita ambil kacang hijau ya. Kacang hijau itu kalau misalnya direndam 1 hari, besoknya sudah berkecambah. Jadi berkaitan dengan imbibisi air. Lanjut. Nah, sudah, mungkin sampai situ saja. Saya mengingatkan kembali untuk pertemuan minggu depan, ya. Pertemuan minggu depan itu pemilihan dan penyiapan lahan dalam pertanaman benih. Nah, silakan dibaca untuk pertemuan kita minggu depan, ya. Ini nanti mohon dipelajari. Jadi minggu depan kita bisa tanya jawab, kemudian kita bisa memberi masukan. Ya, Ibu berharap dengan adanya kita belajar teknologi benih ini, ya, dengan belajar perkecambahan ini, kalian mampu memahami ya bagaimana cara berkecambah, ya kan. Kemudian bagaimana cara berkecambah, tipe-tipenya bagaimana, faktornya bagaimana, faktor-faktor berkecambah itu apa saja. Kemudian bisa membedakan mana yang dikotil dengan monokotil, ya. Itu masalah kecil tetapi sangat besar. Kita seorang pertanian memang harus menguasai itu. Siapa tahu nanti dari mahasiswa Ibu ada yang menjadi seorang peneliti, ya, atau menjadi seorang penyuluh pertanian tentang sertifikasi benih, misal itu ya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Jadi saya absen ya. Nanti absennya di e-learning ya. Silakan absen di e-learning. Ya. Jadi ini ada semua ya masuk. Baik, silakan kameranya dibuka semua. Kameranya dibuka. Silakan kameranya dibuka. Kita foto. Ya, buka semua kameranya ya, kita foto. Foto, Pak. Pak Gusman dipoto, Pak. Sudah dipoto, Pak? Oke, terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Nah, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. malam minggu ya, Fajar. Hati-hati ya, Arif. Ya, Yuda, Rema. Nah, hati-hati ya. Yuk. Ya, Bu. Ibu Lip ya. Yuk.